Donat Sursi, kau berasal dari abad ke-21? Kebetulan terdampar di sini. 7 hari lagi, di platform reinkarnasi Kota Utara, akan muncul fenomena 9 bintang sejajar. Itulah kesempatanmu untuk pulang. Saat itu, Xie Qingqing tak akan ada lagi di era ini. Benarkah kau bertekad pergi? Ya, 7 tahun ini, untuk orang yang kau cintai, kau berbuat baik dan ubah takdirnya. Kini kau akan pergi, ucapkanlah selamat tinggal padanya. tidak perlu. Tak ada yang perlu dikatakan. Pangeran ke-9 tiba. Pangeran ke-9 sedang persiapkan festival Lentera. Orang yang tak berkepentingan, minggir! Tuan ke-9 kita, Xue Jingxing, 7 hari lagi akan adakan Festival Lentera Yueqing di Kota Selatan. Ini untuk memperingati hari pernikahannya dengan istri pertamanya. Konon, dia bahkan minta maklumat kaisar khusus, hanya untuk umumkan pada dunia. Yueqing, untuk menyenangkan Qingqing. Dengar-dengar nama festival Lentera ini, diambil dari nama istri pertama Tuan ke-9. Mereka berdua bertemu di hari festival Lentera. Romansa khusus mereka berdua ini, Tuan ke-9 ingat selama 7 tahun. Kaulah istri pertama Ratu Xue. Dia sangat mencintaimu. Sungguh tega kau pergi? Benar. Dia telah mencintaiku selama 7 tahun. Tapi dia mencintaiku saat aku tahu hamil 3 bulan. Dia malah mengkhianati janji setia sepasang kekasih. Berselingkuh dengan wanita lain. Nyonya, pagi ini di bantal Tuan ada tusuk konde ini. Sepertinya bukan perhiasan milikmu. Diletakkan begitu mencolok. Mungkin ada yang sengaja ingin kau lihat? Dia tak mungkin punya wanita lain. Di mana Tuan ke-9? Aku, Xue Jingxing bersumpah, selama kau bersamaku, aku akan memanjakanmu setiap hari. Meski aku sudah punya istri sah, tapi tak menghalangi. Aku menikahimu sebagai istri kedua. Aku suka sifatmu yang bebas dan tak terikat ini. Yuaner, pasti akan kusembuhkan matamu. Percayalah padaku. Meski aku ingin cepat menikahimu, tapi tak bisa menelantarkan istri saku. Aku bisa menunggumu. 7 tahun jadi suami istri. Mungkin hatinya belum berubah. Jika ku beritahu dia ada anak, mungkin bisa rujuk kembali. Tapi anak kita tak bisa menunggu. Buta matamu. Ini lentera khusus, yang Tuan ke-9 pesan untuk Putri Huoyuan. Nilainya sangat berharga. Rusak, kau bisa ganti. Menerbangkan lentera adalah kenangan khususku dengan istri sah. Tujuh hari lagi, aku akan adakan perjamuan Lentera Yueqing di Kota Selatan. Semoga kalian semua turut menyaksikan ikatan 7 tahunku dengan istri sah. Qingqing, aku pulang.
Masih sempat berlatih kaligrafi? Cing. Aku belakangan ini sibuk mempersiapkan pameran lentera untuk hari jadi kita. Makanya pulangnya terlambat. Wajahmu. Lihatlah, suka? Ini satu-satunya di seluruh dinasti Xia. Semua ini tulus dari hatiku. Cing. Selamat 7 tahun. Membalas budi. Ini persiapanku untukmu. Baca 7 hari lagi. Anggap saja kejutan untuk ikatan pernikahan. 7 tahun kita. Semua menurut Nyonya. Nyonya, kita sudah menikah 7 tahun. Kamu menemaniku dari saat dihina saudara, tidak diakui ayahanda hingga hari ini. Xue Jingsing dalam hidup ini hanya mencintaimu. Jika dunia tanpa Nyonya, apa jadinya aku? 7 hari lagi. Saat kau baca surat ini, bisakah kau terima? Kita takkan bertemu lagi? Nyonya, benarkah Nyonya akan kembali ke masa modern? Itu rumahku. Lianzhi, kau satu-satunya teman yang ku percaya di sini. Jangan beritahu siapapun, boleh? Masa modern itu seperti apa? Mana lebih baik dari jadi permaisuri Tuan ke-9? Menikmati kemewahan? Nyonya, bantu aku berganti pakaian. Hari ini kita terima tamu. Tujuh tahun berlalu cepat. Kini aku penuh jasa perang. Siapa berani meremehkan? Catatan sejarah. Tuan Xue ke-9 pertama kali bertempur 7 tahun lalu. Lalu kena panah. Menjadi cacat seumur hidup. Tak lagi dipercaya kaisar. Panah itu, aku yang menangkisnya untuknya. Salah satu bencananya. Jika kita bisa pulang hidup-hidup, aku akan menikahimu. Ribuan gunung dan sungai, hanya kamu satu-satunya. Dan di hari itu juga, kami berjanji sehidup semati. Kenapa tak pakai salib trauma yang kusediakan untukmu? Dokter kerajaan bilang, luka ini jika tak sembuh, akan sulit punya keturunan. Omong kosong. Nyonya jelas-jelas. Bahan obatnya mahal, jadi tak banyak kupakai. Cing. Selama bertahun-tahun ini, kau menghabiskan harta untuk membantuku merintis jalan. Semua ini ku ketahui. Bahkan tanpa keturunan sekalipun, aku akan tulus padamu. Tapi, kau berasal dari keluarga pedagang, statusmu rendah. Aku sebagai pangeran ke-9 yang paling disayang, kelak pasti akan mewarisi takhta. Ayahanda kaisar pasti tak akan mengizinkanku sebagai calon penerus takhta, mengapa orang besar Sunda sebagai permaisuri? Setelah aku menduduki posisi putra mahkota, tak lagi di bawah tekanan orang, pasti kujadikan kau permaisuri. Putri kerajaan Beirong, setara denganku. Dan dia hamil anakku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Tapi Nyonya juga, Lianzhi, inikah tamu kehormatan yang kau maksud? Nona Si. Maaf. Tuan ke-9 memang sangat baik padaku. Dia sudah lama berjanji akan menikahiku. Dan kelak hanya anak kami lah yang akan mewarisi takhta.
Aku telah menepati janji sepasang kekasih bersamamu, memperlakukanmu secara khusus selama 7 tahun. Bukankah sudah cukup baik? Kini aku akan segera berkuasa dan naik takhta. Aku sangat membutuhkan kekuatan Yuaner. Kuharap kau bisa mengerti. Tuan ke-9, sekarang seluruh ibu kota tahu Anda akan memperingati 7 tahun kematian Nyonya. Di saat seperti ini, Anda malah membawa perempuan ini pulang sebagai istri sederajat. Bukankah ini mempermalukan Nyonya? Dia hanya rakyat jelata, berani menyamai putri kami. Tuan ke-9, dulu yang kusukai darimu adalah kelugasan dan kebebasanmu. Hingga kubujuk ayahanda, membantumu merebut takhta. Mana yang lebih penting? Kau sendiri yang pertimbangkan. Gelar permaisuri. Tidak kuhiraukan. Apa lagi yang kau inginkan? Beberapa waktu lalu, putri kehilangan penglihatannya. Kulihat mata Nona Shea. Cukup indah, sangat cocok untuk putri kami. Jangan-jangan Tuan ke-9 masih tulus padanya? Matanya tak kuinginkan. Pernikahan ini tak usah dilanjutkan. Sekarang aku akan laporkan pada ayahanda. Lihat apakah dia akan mencabut kekuasaan militermu. Miao Zhou. Ayo kita pergi. Saudara-saudaraku mengincar takhta putra mahkota. Dukungan kerajaan Beirong. Tak boleh kulewatkan. Baik. Besok aku akan menikahi Yuan. Aku ingin mengganti matamu yang indah ini untuk Yuan. Ching-ching. Tenang. Tak akan kusakitkan kau. Tuan ke-9, jangan lupa. Nyonya pernah menahan panah mematikan. Untuk Tuan, mendatangkan bala bantuan. Dia menghabiskan hartanya untuk menarik dukungan para pejabat. Kini, dia bahkan melepaskan gelar permaisuri demi mendukung Tuan meraih takhta. Hak waris anak pun dia serahkan. Tak bisakah Tuan melepaskannya? Kurang ajar, hamba rendahan, berani membantah majikan. Lianzhi, hentikan. Hentikan. Cepat hentikan dia. Cepat hentikan dia. Nyawa hina. Mati pun tak apa. Tidak. Tuan ke-9. Lianzhi adalah temanku. Tuan ke-9. Aku tergila-gila pada buku sejarah. Tuan ke-9. 7 tahun lalu, demi mengubah nasib Pangeran 9 Xue Jingxing yang tragis dalam catatan sejarah. Aku datang dari masa depan. Karena kagum padanya, aku berjanji membantunya melakukan 100 hal. Untuk mengubah takdir. Kini, inilah yang terakhir. Baik. Aku setuju. Gantikan mataku untuknya. Baik. Aku setuju. Gantikan mataku untuknya. Lianzhi, kau baik-baik saja? Nyonya, kau terlalu bodoh. Tuan ke-9, tenang saja. Aku pasti akan carikan tabib terbaik untuk Nona Shi. Yuan. Ching-ching telah menikah denganku 7 tahun. Dia adalah istri sahku. Sepasang matanya ini, kuharap bisa mengambilnya sendiri. Kamu tenang saja. Tunggu besok kita jalani upacara pernikahan. Ching-ching. Yuan hanya menginginkan kedua matamu. Kalau kau setuju lebih awal, Lianzhi akan menderita begini. Tuan ke-9. Izinkan aku merawat Lianzhi dulu? Boleh? Kumohon. Baik. Tuan ke-9. Benarkah Tuan akan mengambil mata Nyonya untuk menyenangkan Putri Huo Yuan? Dia telah menemaniku 7 tahun. Mana mungkin aku tega membuatnya menderita begini. Cepat pergi ke penjara, carikan sepasang mata yang jernih. Siap. Kamu tenang saja tinggal di sini. Beberapa hari, aku bisa lindungi kamu sementara. Meski cuma sebentar. Kau benar-benar Xue Jingxing, sama sekali tak menghargai putri kami.
Putri, Jangan bicara omong kosong. Tahu harus bagaimana? tahu. Sakit. Sangat menderita. Liandre, tunggu. Aku akan panggil tabib kerajaan. Apa yang kau lakukan? Tuan ke-9 setuju aku rawat Liandre dulu? Lepaskan aku. Nona Shea, jangan melawan lagi. Ini memang keinginan Tuan ke-9. Nona Shea, inilah maksud Tuan ke-9. Tidak mungkin. Tuan ke-9 berjanji padaku untuk merawat Liandre dulu. Mana mungkin dia membohongiku? Liandre itu sudah mati. Hari ini Tuan ke-9 sudah menyuruh orang membuangnya ke kuburan massal. Wah, tidak percaya? Hari ini Tuan ke-9 dan Putri menikah. Tuan ke-9 buru-buru masuk kamar pengantin. Hanya menunggu kedua matamu ini untuk dipasangkan pada Putri. Pavilion ini tempat pernikahan. Hanya dipisahkan satu tembok. Dengarkan baik-baik di sini. Pasti terdengar jelas. Rasakan kemeriahan ini. Cepat kerjakan. Jangan sampai lewat waktu baik. Nyonya, kalau Nyonya merasa sakit, Nyonya boleh berteriak. Sembahyang kepada langit dan bumi. Sembahyang kepada orang tua. Aku menjaga janji sepasang kekasih bersamamu, memperlakukanmu istimewa selama 7 tahun. Sudah cukup baik padamu? Ching, percayalah padaku, aku tidak akan menyakitimu. Aku ingin mengambil kedua matamu yang indah ini untuk ditukarkan kepada Yuaner. Saling sembah suami istri. Tuan ke-9, Upacara selesai. urusan ini berakhir. Kita berdua mulai sekarang. Tidak saling berhutang lagi. Hantu, Monster. monster jangan mendekat. Aku bukan. Aku bukan. Aku bukan. Aku bukan. Aku bukan. Aku bukan. Semoga Yuaner tidak menyadari bahwa untuk melindungi Qingqing, aku mengganti matanya dengan mata orang lain. Tuan ke-9? Aku bisa melihat. Lihatlah. Cantikkah Yuaner? Tuan ke-9, cantikkah aku? Tuan ke-9, Sepasang matamu ini, dari mana asalnya? mata Nona Shea ini sungguh cerah ya? Mata Nona Shea ini sungguh cerah ya? Si Lianzi itu, demamnya tak kunjung reda, hingga meninggal. Nona Shea tak tahan terpukul, lalu rela matanya diambil. Sayangnya, kini dia buta. Tak bisa melihat pernikahan kita. Siapa yang menyuruhmu? Tuan ke-9, Tuan sedang bergurau. Sepasang mata Nona Shea itu, Tuan yang mencongkelnya sendiri. Bukan begitu? Benar. Asal Yuaner suka mata ini. Tuan ke-9, jika Tuan tulus padaku, aku akan bantu Tuan jadi kaisar. Kerajaan Berong akan kuserahkan seluruhnya.
Pelayan. Air. Air. Kemari. Kemari. Tuan ke-9. Perintah Putri Huoyuan. Semua pelayan di sini dilarang merawat nyonya. Tuan ke-9. Nyonya adalah istri sah Tuan. Ini hadiah Tuan ke-9 untuk Nyonya Huoyuan. Rusak, kau ganti. Lihat dia menakutkan. Dibuang Tuan ke-9 dan bunuh dayangnya sendiri. Ayo pergi. Pergi. Tuan ke-9. Siapa? 3 hari lagi akan diadakan perjamuan lentera Kota Selatan. Itu adalah pemuda 9 yang istrinya, Nyonya Si, dan 7 tahun. Sungguh dinanti-nantikan. 3 hari lagi, saat 9 bintang sejajar. Itulah waktuku pergi ke platform reinkarnasi Kota Utara untuk meninggalkan tempat ini. Tuan ke-9, akhirnya aku bisa benar-benar meninggalkanmu. Nyonya, mau kemana ini? Oh dokter, ternyata Anda. Aku ingin pergi ke Kota Utara, menghirup wangi bunga yang memenuhi tanah. Nanti kalau sudah terbiasa, aku bisa sendiri keluar untuk menenangkan hati. Aku akan membawa anakku pergi dari tempat menyedihkan ini, pulang ke rumahku. Mungkin itu lebih baik. Sudahkah Anda memberi nama untuk anak itu? Setelah dia lahir, panggil saja dia Ali. Bagus, kan? Bagus memang bagus. Tapi Li yang mana? Liang berarti perpisahan. Bercanda saja, setelah anak lahir, tentu Tuan ke-9 yang akan memberi nama. Berani menabrak permaisuri kami? Beraninya kau? Maaf, aku tidak bisa melihat. Nona Si, kita sama-sama perempuan. Mengapa harus menyiksa diri sendiri? Hanya demi seorang pria? Aku menasihatimu. Lebih baik cepat-cepat tinggalkan kediaman pangeran ini. Tinggalkan Tuan ke-9. Aku akan pergi sendiri. Kau pelayan berstatus rendah. Yang wajahnya pun rusak. Berani membantah aku? Tangkap dia. Pukul. Jangan. Aku hamil. Jangan. Aku hamil. Apa? Nyonya, anak ini pasti anak Tuan ke-9. Kami tidak berani lancang. Omong kosong, Tuan ke-9 telah memerintahkan. Hanya putri kerajaan Beirong kami yang berhak meneruskan keturunannya. Lagi pula, setelah Tuan menikah, dia tak pernah sentuh budak rendahan ini lagi. Mana mungkin dia hamil? Berani-beraninya kau menipuku. Hentikan. Tuan ke-9, kenapa Tuan datang? Tuan ke-9, Nyonya kami sedang bertanya untuk kesehatan kehamilan. Tapi dihadang dan dihina budak ini. Nyonya tidak ingin konflik, tapi malah didorong olehnya, nyaris membahayakan anak Tuan. Tuan, perutku sakit. Yuaner. Cing-cing bukan seperti itu. Tuan tak percaya padaku dan tak membelaku. Yuaner tidak tahan dipermalukan. Lebih baik bunuh diri di sini.
Tuan ke-9. Nyonya kami adalah Putri Kerajaan Berong yang terhormat. Budak ini menabrak darah yang mulia. Menurut hukum pantas dipenggal. Aku tahu kau ingin balas dendam. Aku bisa membantumu. Pengawal. Hukuman kecil sebagai peringatan. Beri dia pelajaran. Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan. Jangan, tolong. Tuan ke-9, aku tidak melukai Nona Yuan. Aku Kau minta maaf saja pada Yuan Er. Tidak mungkin. Tuan, lihatlah. Tuan ke-9, lihat. Tuan ke-9. Lihat dia masih tak mau mengaku salah. Bandel sekali mulutnya. Tambahkan lagi tekanannya. Cukup. Tuanmu sedang hamil. Tak baik lama-lama di sini. Kasihan sekali keadaannya. Nonsia. Kau juga penyelamatku. Aku tak akan terlalu menyusahkanmu. Sepasang matamu ini, kugunakan dengan sangat baik. Tuan ke-9 ternyata tak mengecewakanku. Dia pernah berjanji sendiri. Pasti akan membuatku melihat lagi. Nonsia. Pangeran dan putri. Barulah pasangan yang serasi. Kau tak lihat dirimu sendiri? Status apa? Kini tak punya mata. Jadi orang tak berguna. Tuan ke-9 pasti tak akan memandangmu lagi. Datang. Bawa dia ke dalam rumah. Tanpa perintahku. Jangan dilepaskan. Anakku. Kumohon, tolong selamatkan anakku. Panggilkan tabib. Jangan pedulikan dia. Biarkan dia mati sendiri. Dia sudah dibuang Tuan ke-9. Sekarang Permaisuri Huo Yuan adalah nyonya kita yang sah. Maaf. Tapi, kami hanya ikut perintah Tuan ke-9. Dia tak suruh panggil tabib. Kami tak berani. Anakku. Anakku. Aliku. Amitabha. Master. Tolong selamatkan anak saya. Meski kehilangan anak, Tuan kini bisa melihat kembali. Semua ini pasti karma yang sudah ditakdirkan. Donatur Si, kini Tuan sendirian, akhirnya meraih kebebasan. Tuan ke-9. Kau telah memutuskan sisa terakhir kerinduanku padamu.
Ini jauh lebih hangat. Tidak sakit lagi, kan? Nyonya memang paling perhatian. Besok adalah hari peringatan, 7 tahun pernikahan kita. Perjalanan hari ini, anggap saja sebagai perpisahan terakhirku denganmu. Kau belum mati. Putri Huoyuan, ada apa? Lihat. Ini gaun mewah yang seharusnya kau kenakan. Pada peringatan 7 tahun, pernikahanmu dengan Tuan ke-9. Aku bilang suka, lalu dia memberikannya padaku. Suka? Saat ini posisimu di istana masih marginal. Gajimu bulanan bahkan tak sampai 1/4 dari pangeran lainnya. Aku berusaha keras agar kau bisa hidup enak. Hanya sebuah gaun mewah. Tidak perlu. Gaun mewah akhirnya dipakai untuk dilihat orang lain. Lihat, yang kupakai ini sudah cukup bagus. Bagaimana hidup berjalan? Aku tahu di hati. Yang penting nyaman. Ching Ching. Tunggu sampai aku memegang kekuasaan militer dan dipercaya kaisar. Pasti akan kuberikan sendiri padamu sebuah gaun mewah. Di gaun itu, 3.000 benang emas akan kusulam sendiri. Setiap helai penuh perasaan. Nanti akan lebih indah dari milik mereka. Baik. 3.000 helai benang emas ini dipilih sendiri oleh Tuan ke-9, satu persatu dari emas murni. Aku bertanya pada Tuan ke-9, di perjamuan lentera besok, siapa yang akan duduk di tempat utama, Nona Shi atau aku? Calon permaisuri ini? Coba tebak, dia jawab apa? Besok di perjamuan lentera, pastikan Nyonya berdandan sangat cantik dan temani aku dengan megah. Baik. Kekuasaan militer Beirong sudah kuserahkan kepada pangeran. Kelak jika dia naik takhta, aku akan menjadi permaisuri. Anak yang lahir akan menjadi putra mahkota. Keluarga bertiga hidup bahagia penuh cinta, tanpa saling curiga. Kalau Tuan ke-9 benar-benar mencintaimu, kau tak perlu terus-menerus membuktikan padaku betapa dia memperhatikanmu. Selamat Tuan ke-9 mendapatkan token militer Beirong. Ditambah perjamuan lentera hari ini dan upaya Anda mengumpulkan dukungan rakyat atas nama cinta pada istri, Kaisar telah mulai merancang penetapan Anda sebagai putra mahkota. Sekarang aku sudah memegang kekuasaan nyata, bisa berbuat sekehendak hati, dan akhirnya bisa melindungimu dengan sempurna. Tuan ke-9, kamar Nyonya Si ada di depan. Tuan ke-9? Kabarnya Tuan tidak tidur semalaman. Hari hampir pagi. Silakan Tuan beristirahat sebentar. Masih harus menghadiri perjamuan lentera nanti. Siapa yang menyuruhmu pakai baju ini? Tuan ke-9, bukankah ini baju yang Tuan berikan untuk nyonya kami? Ini adalah pakaian mewah yang Tuan ke-9 khusus siapkan untuk Nyonya Si. Malam ini di perjamuan lentera, hanya Tuan ke-9 dan Nyonya Si yang diundang. Lepaskan bajumu. Dan juga jaga mulutmu yang usil ini. Jika ada kelakuan lagi, kau akan dihukum. Cincin, aku datang menjemputmu ke perjamuan lentera. Aduh, Nyonya hilang. Tuan ke-9, ada sesuatu di ruang baca. Aku juga menyiapkan satu untukmu. Bacalah 7 hari lagi. Anggap saja ini sebagai kejutan. Untuk yang pernikahan kita selama 7 tahun. Katakan padaku, kemana Cing Cing pergi? Li He. Segera kerahkan semua orang di kediaman untuk mencari Nyonya. Bahkan jika harus membongkar seluruh ibu kota kerajaan, hidup atau mati, dia harus ditemukan. Siap!
kau takkan bisa menemukannya. Pernah lihat orang ini? Pernah lihat orang ini? Tidak. Pernah lihat dia? Sepertinya pernah. Pergi ke arah sana. Ching Ching. Xue Jingsing, kau selamanya tak akan menemukan Xue Jingsing. Nona, kau baik-baik saja? Pasukan dari kediaman Pangeran Sue ini, entah bagaimana, sedang mencari seseorang kemana-mana. Wah, ternyata kau. Suamiku, cepat ke sini. Bukankah ini Donatursi? Donatursi yang dermawan? Betul. Bukankah ini istri kesayangan Tuan ke-9? Nyonya Z? Kalian mengenalku? 3 tahun lalu, Anda menghabiskan seluruh harta, bekerja sama dengan Tuan ke-9 memberi bantuan dan membagikan bubur. 1 mangkuk bubur itu menyelamatkan nyawa seluruh keluargaku. Benar. Cepat bangun. Cepat bangun. Bahkan orang asing yang pernah dibelinya, sepiring bubur, masih mengingat kebaikanku? Tapi kau Xue Jingsing, 7 tahun, perasaan tulus dan pengabdianku ini, akhirnya sia-sia belaka. Donatursia, dengan pakaian seperti ini, mau kemana? Kami antar Anda. Aku mau ke... Kakak, lihat, Lentera. Konon katanya, inilah Lentera yang pertama kali dilihat oleh Tuan ke-9 dan istri tercintanya, Si, saat mereka pertama kali bertemu. Aku benar-benar terlempar ke masa lalu. Apakah engkau Dewi Lentera? Ah? Aku? Dia masih ingat untuk mencintaiku. Tapi dia tetap melakukan hal-hal yang menyakitiku. Donatursia, perjamuan Lentera yang diadakan Tuan ke-9 untuk Anda di Kota Selatan. Sebentar lagi akan dimulai. Anda mau kemana? Aku mau ke kota utara. Hari ini adalah hari bahagia Anda dan Tuan ke-9. Apakah Anda tidak menyiapkan kejutan kecil untuk Tuan ke-9? Tentu saja sudah. Tapi Putri Huoyuan telah mencuri sorotan Anda. Tidakkah Anda ingin mencari cara untuk menghadapinya? Nona Huoyuan, seperti yang kau inginkan, aku meninggalkan Tuan ke-9. Tapi kau telah membunuh anakku? Kau tidak tak bersalah. Biksu Tianji memberitahuku. Di platform reinkarnasi Kota Utara, saat 9 bintang sejajar, pintu ruang waktu terbuka lebar, aku bisa pulang. Xue Jingsing dalam hidup ini? Hanya mencintaimu, istriku, putri kerajaan Beirong, sepadan denganku, dan mengandung anakku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Besok aku akan menikahi Yuan Er. Aku ingin mengambil matamu yang indah ini untuk Yuan Er. Kau minta maaf saja pada Yuan Er. Tidak. Ching Ching. Ching Ching. Tuan ke-9,
Aku lelah. Cing-cing, kembalilah. Lepaskan aku. Kembalilah. Aku juga akan melepasmu. Cing-cing. Di mana kau? Aku datang menjemputmu. Tuan ke-9. Tuan ke-9. Sepatu ini sepertinya milik istriku. Tidak, aku tak percaya dia akan bunuh diri. Hanya karena hal seperti ini. Sebagai putra mahkota, dengan topeng militer sebagai perintah, kalian semua segera patuhi perintah. Baik. Bongkar ini untuk mencari istriku. Hidup atau mati, aku harus menemukannya. Siap. Amitabha, kuharap Tuan Shui tak akan menumpahkan darah lagi. Tuan ke-9. Dia adalah Biksu Tianji. Dia di sini. Bahkan Kaisar pun harus menghormatinya. Tuanku baru saja ditetapkan sebagai putra mahkota. Jangan gegabah. Setelah aku menemui istriku, aku akan pergi. Takkan berlama-lama. Mereka sedang melantunkan mantra kelahiran kembali. Cing-cing. Tidak. Tidak mungkin. Katakan padaku, dia tidak mati, kan? Di mana dia? Guruku sedang menyucikan arwah nyonya. Jika diganggu, arwahnya mungkin takkan tenang. Kau tahu dia ingin bunuh diri, tapi kau diam saja. Itu adalah noda terbesar bagi jubah biksumu ini. Aku akan kuburkan kau bersamanya. Kepergiannya tak ada hubungannya dengan hamba. Lalu mengapa hamba harus menghalanginya? Tuan ke-9. Nyonya! Nyonya mengalami kecelakaan. Tuan ke-9. Nyonya! Nyonya mengalami kecelakaan. Sekarang ada di kediaman. Cing-cing. Pasti cing-cing. Guru, donatur Syekh kasihan pada pelayanku. Lian Yang mati sia-sia. Melihat dia tak punya sepatu bersih, lalu memberi sepatu dan meminta guru melantunkan mantra kelahiran kembali. Mengapa guru tidak memberitahu Tuan Shui? Tianji. Tak boleh dibocorkan. Tuan ke-9 dan istri pertamanya tidak hadir di perjamuan lentera. Hal ini menghebohkan Kaisar. Beliau mengutus Perdana Menteri Xie untuk menjenguk. Coba tebak apa yang terjadi? Cing-cing. Kamu? Siapa lagi kalau bukan aku? Tuan ke-9? Di kediaman pangeran ini, hanya aku satu-satunya permaisuri. Apakah jika aku tertabrak kereta, kamu tidak akan merasa sedih? Karena sudah terluka, beristirahatlah dengan baik. Jangan pergi. Dokter kerajaan berkata, anakku hampir saja tidak selamat. Aku mengandung seorang pangeran. Rasakan detak jantungku? Apakah tidak kacau? Bukankah kamu pernah bilang, paling benci melihat wanita Zongyuan yang lemah dan dibuat-buat, tidak seperti wanita Beirong yang gagah dan tegas. Aku masih ada urusan penting. Kamu istirahatlah. Tuan ke-9, yang ku kandung ini adalah putra pertama sah di kediaman ini. Masih ada urusan apa lagi yang lebih penting dariku dan anak ini? Jika Tuan Shui ke-9 tak sempat, untuk permaisuri Huoyuan di sini, kami akan bantu merawatnya. Cing-cing, Putri sulung keluarga Perdana Menteri menghadap Tuan Shui ke-9. apa katamu? Tuan ke-9? Tuan ke-9, ku dengar Anda tidak hadir di Festival Lentera tanpa alasan. Kaisar secara khusus memerintahkanku untuk datang menjenguk. Lian Zhi,
Pelayan Lianzhi. Memberi salam pada Tuan ke-9. Tidak mungkin, Lianzhi. Lianzhi sudah meninggal karena sakit. Mungkinkah Xie Qingqing benar-benar kembali? Dan Lianzhi? Tidak mungkin. Aku melihat sendiri Lianzhi meninggal. Lianzhi, aku akan panggil tabib kerajaan. Kalian mau apa? Lepaskan nyonyaku, lepaskan aku. Lepaskan nyonyaku. Kalian ingin pakai kematianku untuk paksa nyonya cungkil matanya sendiri? Hah! Aku tak peduli siapa kalian. Jangan biarkan mereka dekat Tuan ke-9ku. Nona Lianzhi aku temukan dan selamatkan. Benar, dia mantan pelayan kediaman Pangeran Shui. Bisa rawat permaisuri Huoyuan? Terima kasih kebaikannya. Aku hargai. Tapi, aku lebih suka ditemani Tuan ke-9. Kami tak akan antar kalian. Pangeran ke-9, permaisuri Anda dari suku barbar. Sepertinya kurang sopan. Ayah, Lianzhi. Karena permaisuri tak mau kami ganggu, kita pulang saja. Lianzhi, kau dulu pengawal Qingqing. Sekarang Qingqing hilang. Kau tahu dia di mana? Sekarang Qingqing hilang. Kau tahu dia di mana? Tuan ke-9. Nyonya menderita karena Anda. Tak pernah Anda tanya. Sekarang dia hilang, baru Anda peduli. Sungguh menarik. Anda menggunakan Putri Huoyuan untuk jadi putra mahkota dinasti Xia. Anda penerus takhta. Nyonya saya cuma anak pedagang. Tak sepadan. Mohon berbaik hati, lepaskan dia. Benar. Aku telah mengecewakannya. Tapi jika dia mau kembali, akan kuganti rugi berlipat ganda. Tuan ke-9? Anda calon kaisar? Mengapa bersikap rendah diri padanya? Asal dia mau kembali, apapun akan kulakukan. Lianzhi, katakanlah padaku, di mana Qingqing sekarang? Nyonya sedang bepergian melepas penat. Akan pulang 7 hari lagi. Melepas penat? Lalu kenapa dia pergi diam-diam? Nyonya bilang, tiada duka melebihi hati yang mati. Mengenai segala alasannya, Anda pasti lebih tahu. Coba minta maaf pada Yuaner. Mereka yang sakiti Qingqing pasti akan kubalas 10 kali lipat. Mereka yang sakiti Qingqing pasti akan kubalas 10 kali lipat. Tuan ke-9? Miaoju lihat sendiri, Lianzhi menghembuskan napas terakhir. Di dunia ini, mana ada orang yang persis sama? Kurang ajar, cuma pelayan hina. Berani ganggu orangku? Tuan ke-9, Anda harus membelaku. Dia cuma pelayan hina. Ini menghina aku terang-terangan. Lianzhi, lihatlah. Ini suami majikanmu. Mulutnya bilang menyesal. Tapi tindakannya bahkan tak sebanding pelayan setiamu. Tuan Shui ke-9 bilang hanya mencintai istri sahnya. Omongan itu, kamu percaya? Bagaimana kau tahu percakapan kami? Bagaimana kau tahu percakapan kami? Kenapa? Tuan Shui ke-9 berani bicara, tapi takut diketahui? Lianzhi dan Nona Xia itu orang luar. Urusan keluarga istana kami. Bukan urusan kalian untuk ikut campur. Tuan Shui ke-9, berikan kepadaku. Biarkan ku ajari si manis ini. Apa maksudmu? Nona Xia baru saja bilang, dia pelayan setia. Aku ingin lihat bagaimana seorang pelayan setia menjilat majikannya. Jangan mendekat, jangan. Dengan cambuk ini, kau pukul Lianzhi? Sudah kuduga kau bukan Lianzhi. Berpura-pura jadi hantu. Putri, tolong hamba. Putri.
Hentikan. Suruh dia berhenti. Tuan Shui ke-9. Suruh dia berhenti. Hentikan. Tuan Shui ke-9. Dia cuma budak hina. Berani membunuh tangan kananku? Pasti Xie Qingqing, si wanita beracun itu yang menyuruh. Cukup. Bukan karena sepasang mata ini. Aku takkan tahanmu sampai sekarang. Huo Yuan, kau keterlaluan. Cukup, Tuan Shui ke-9. Apa yang kulakukan untuk istri saku? Apakah kau puas? Yang harus kau tanyai adalah istrimu, bukan aku. Tuan ke-9, kami datang atas perintah Kaisar untuk menengok. Karena urusan rumah tangga Tuan telah selesai, kami tak pantas berlama-lama. Tuan ke-9, kau pernah bilang hanya aku yang paling kau sayangi. Xie Qingqing itu memberimu obat bius apa? Apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Lian Xiao berterima kasih pada Nona. Karena telah membalas dendam untuk kakakku Lian Ji. Lian Zhi adalah satu-satunya sahabatku. Dia tewas melindungiku. Aku pasti akan mencari kesempatan untuk menuntut keadilan baginya. Cepat bangun. Lian Xiao, mulai sekarang kau adalah Lian Ji. Hiduplah dengan baik untuknya. Nona Qingqing, ku dengar dari kakak kau hendak pergi. Mengapa kini kembali? Nona Qingqing, ku dengar dari kakak kau hendak pergi. Mengapa kini kembali? Takdir Donatur Shui telah kau ubah. Hukum karma kacau. Jika ingin kembali ke zamanmu, kecuali dalam 7 hari, Yang mati kembali pada kematian. Sejarah baru bisa kembali ke jalurnya. Lalu siapa yang harus mati? Memperbaiki sejarah. Nona Xie, wajahmu sangat mirip dengan istriku, Ji. Bahkan hal yang baru kami ketahui. Kau juga mengetahuinya. Siapa kau sebenarnya? Putri sulung Perdana Menteri Xia, senang bertemu. Aroma tubuhmu sama persis dengannya. Tak mungkin aku salah. Katakan padaku. Kau adalah Xie Qingqing. Kau kembali. Kau memihak Huo Yuan, membuat istri sahmu pergi adalah fakta. Dia direkayasa untuk diambil matanya, tapi aku tidak. Ya. Qingqingku tak punya mata. Qingqingku. Untuk apa menyesal sekarang? Cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Orang sepertimu pantas menghabiskan hidup dalam kesendirian. Tak layak menerima cinta siapapun. Pasti dia adalah Qingqing. Ini kesempatan terakhirku. Harus kurai. Ayah, aku terlambat datang. Kenapa menangis? Perdana Menteri Xi, 7 hari lagi aku akan pergi. Terima kasih atas perhatianmu selama ini, berperan sebagai ayahku. Sungguh berterima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Kau menyelamatkanku, orang terpenting dalam hidupku. Tanpamu, aku pasti sekarang seperti Pangeran ke-9, hidup dalam penyesalan. Orang mati tak bisa hidup kembali. Nyonya, mengapa terburu-buru? Aku tak peduli. Ini salahmu memisahkan sepasang kekasih, memaksa putriku mati.
Putriku sudah tiada. Apa artinya aku hidup lagi? Hati-hati. Nyonya, Putriku! Putriku, kau masih hidup. Iya, Ibu. Aku sudah kembali. Nona Cingking, kemanapun kau pergi nanti, di hatiku, kau akan selalu menjadi putri dari kediaman Perdana Menteri. Putriku yang baik, Terima kasih, Ayah. kita berpura-pura sebagai ayah dan anak. Akar penyebabnya, tetaplah karena Tuan ke-9 itu. Dia tidak penting. Tuan ke-9 adalah putra mahkota pilihan Kaisar, bukan pria biasa. Lagi pula, sejak dulu para kaisar seringkali tak setia. 7 hari lagi, dalam sejarah Xue Jingxing akan mati tertembus ribuan panah. Kali ini, aku tak akan menyelamatkannya lagi. Begitu dia mati, sejarah akan terkoreksi. Aku bisa kembali ke eraku. Nona Jie, sampai jumpa besok. Cing-Cing pergi tanpa pamit. Dia tak meninggalkan apa pun. Hari ini Dongzi, ayah ibu masih bekerja, belum pulang, dan yang paling kubenci adalah sejarah. Karena itu membuatku dan keluarga jarang berkumpul. Kupikir buku sejarah lumayan menarik. Ia mencatat berbagai macam orang, terutama pria bernama Xue Jingxing ini. Xue Jingxing adalah putra ke-9 Kaisar Dinasti Xia. Catatan sejarah menyebutkan, ia bermain intrik, mengendalikan orang, sangat kejam dan tak berperasaan. Tapi kusadari, dia sama sepertiku. Sebenarnya dia orang yang sensitif. Butuh pengakuan. Dari kecil tak disayang orang tua. Harus selalu waspada akan perebutan kekuasaan para pangeran. Kasihan sekali. Menurut catatan sejarah, pada tahun ke-37 dinasti Xia, Pangeran Xue Jingxing tewas. Di usia 28 tahun. Gugur oleh panah suku Beirong. Cita-citanya belum tercapai. Seluruh istana berduka. Dewan kerajaan turut bersedih. Kaisar mendengarnya, menghentikan sidang selama beberapa hari. Sebagai tanda duka. Jadi, aku ingin menyelamatkannya. Dalam 7 tahun ini, dia selalu merawatku, dan setiap perasaanku. Tak mau bicara? Jangan dipaksa. Meski tak lahir bersama, tapi kita pernah hampir mati bersama. Jika bisa pulang hidup-hidup, aku akan menikahimu, melewati segala rintangan. Hanya kamu satu-satunya. Aku berulang kali mengubah nasib buruknya. Hanya ingin hidup tenang bersamanya hingga akhir hayat. Cinta kita mungkin hanya jurang yang terbentang antara zaman dan dinasti yang bisa memisahkan kita. Cing-Cing. Maafkan aku. Yang mati kembali ke kematian. Sejarah baru kembali ke jalurnya. Cing-Cing. Cing-Cing. Aku sangat merindukanmu. Sangat merindu. Akhirnya selesai. Ada pembunuh bayaran. Tuan ke-9 dalam bahaya. Tuan ke-9, Anda baik-baik saja? Di mana pembunuhnya? Di sana, Tuan ke-9. Haruskah saya kerahkan seluruh kediaman? Bahkan mengerahkan seluruh pasukan istana untuk menangkapku? Tidak tahu balas budi. Janda beracun yang mematiakan seketika. Dia dalam bahaya. Jika mati begini, dia akan sangat menderita. Lagi pula, sekarang belum waktunya. Cuma segini kepandaiannya. Layak jadi pembunuh bayaran?
Zaman sekarang, sulit cari pekerjaan. Pinggangnya bagus. Sama seperti mantan istriku. Tangkap pembunuhnya. Tuan ke-9, pembunuh! Tangkap pembunuh bayaran. Besok bawa dia kembali. Nyonya, Bagaimana? Apakah Tuan ke-9 diundang? Tuan ke-9 pagi ini pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk menemui Nona Shi. Dia menolak undanganmu. Lalu apa kau bilang padanya? Aku mengalami pendarahan dan ingin dia menemaniku? Dia bilang, kalau pendarahan, cari tabib kerajaan. Dia bukan dokter. Xie Qingqing pergi. Sekarang ada Nona Shi lagi. Wanita itu cuma mirip. Laki-laki kalau sudah bosan, tinggal dibuang. Undang lagi. Alasan kali ini adalah Berbelas kasihan pada pria. Berarti kejam pada diri sendiri. Aku, Nona Shi. Zaman sekarang, bangsawan kerajaan dikhianati. Sudah biasa. Benarkah Nyonya tidak berniat segera habisi si brengsek itu? Lianger, kau tidak mengerti. Di zamanku, membunuh adalah cara paling biadab. Aku tidak bisa mengorbankan nyawa hanya untuk memperbaiki sejarah. Lalu nanti, kau masih bisa kembali? 4 hari lagi. Asalkan kita tidak ikut campur dengan cobaan terakhir Xue Jingxing, biarkan yang sudah mati kembali pada kematian. Sudahlah, temani aku main layang-layang. Ayo. Tidak apa-apa, aku yang ambil. Kemana ya? Tuan ke-9, bukannya kita mengejar pembunuh bayaran? Kenapa ke sini? Nyonya Si, kemarin Tuan ke-9 diserang. Apakah ibu melihat si pembunuh bayaran? Tidak. Nona kami belum menikah. 2 pria datang ke sini, sungguh tidak pantas. Jangan kau keterlaluan. Tadi malam aku keluar mencari pembunuh bayaran dan melihat dia. Lukanya di kaki. Nona Shi, apakah pembunuh bayaran itu adalah kau? Atau jangan-jangan kau menyusup ke kediaman Pangeran Xue tadi malam hanya untuk melihatku? Melihatmu? Kau terlalu berandai-andai. Pinggangmu bagus, sama seperti istri pertamaku. Xue Qingxing. Jangan-jangan kau merasa semua wanita di dunia akan terpikat olehmu seperti ini? Terlalu narsis. Istri pertamaku saat berlatih pedang, meninggalkan bekas luka tusukan. Masih bilang kau bukan Qingqing? Masih bilang kau bukan Qingqing? Tuan ke-9, Permaisuri Huoyuan ingin bertemu. Tidak mau. Xue Qingxing, kuharap kau hargai orang yang ada di hadapanmu. Sudah lewat istri pertamamu. Jangan sakiti orang lain lagi. Lagi pula waktumu tak banyak. Temani dia lebih sering. Tuan ke-9, Permaisuri ingin bunuh diri untuk bertemu Anda. Aku tak mau hidup lagi. Aku tak mau hidup lagi. Permaisuri, tenanglah. Permaisuri. Aku tak mau hidup lagi. Tuan ke-9, cepat tenangkan Permaisuri. Jangan lakukan hal bodoh. Jika aku mati, kau bisa bersama si rubah dari kediaman Perdana Menteri. Terbang berdua. Itu sesuai keinginanmu.
Miao Yu, kembali laporkan pada rajamu. Katakan putrimu sakit rindu kampung halaman, bunuh diri di sini. Mohon kerajaan Beirong, jemput putri kembali, makamkan dengan layak. Xue Jingsing. Kau sangat kejam. Dulu kau sendiri yang bilang, selama aku baik padamu, kau akan memanjakanku. Huo Yuan hanya mencintai Tuan ke-9. Tapi di hati Tuan ke-9, percaya tidak, aku akan buat Xi Qingqing. Dan juga dari kediaman Perdana Menteri, Nona Xi, semua hilang. Pergi semua, pergi. Tuan ke-9 tak mencintaiku lagi. Dia tak mencintai aku dan anak. Abaikan istri dan anak. Begitu pada istri pertama, begitu juga pada Huo Yuan. Masih pantas jadi pria? Kau masih tak paham hati orang? Pukulan yang bagus. Aku sayang mereka. Istri pertama atau Huo Yuan, hatinya penuh cinta padamu. Tapi kau mengkhianati mereka sepenuhnya. Qingqing, asal kau masih mencintaiku. Aku putri Perdana Menteri, bukan Xie Qingqing. Hari ini aku datang untuk memberitahumu, jangan cari aku lagi. Setiap dinasti kami mencatat penunjukan pejabat dan informasi keluarga. Perdana Menteri Xi, sebagai pejabat tingkat 1, catatannya sangat detail. Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Xi memaksa putrinya menikah. Dia menolak, lalu gantung diri. Jadi, mana mungkin ada putri lain di keluarga Xi? Nona kami lahir dari selir. Tentu tidak tercatat di daftar bangsawan. Tuan ke-9, Kaisar memanggilmu. Tuan ke-9, Kaisar sudah memanggilmu 3 jam yang lalu. Kenapa belum ada kabar? Tanyakan. Baik. Hamba menghadap. Langsung saja. Pangeran, permaisuri Huo Yuan di kediamanmu setelah keguguran mengadu sampai ke Kaisar. Ini. Ditinggalkan Qingqing untukku bersama kantong ajaib ini. Sudahkah kau beri nama untuk anak itu? Setelah dia lahir, panggil saja Ali. Bagus, kan? Apa ini? Pangeran, hamba tidak tahu. Aku tanya, obat aborsi siapa ini? Milik istri pertamamu, Nyonya Xi. Dia terluka, mana mungkin hamil? Istri sahmu, Nyonya Xie, sedang hamil. Hamil 3 bulan. Terpaksa keguguran. Nyonya Xie hamil 3 bulan. Terpaksa keguguran. Katakan yang sebenarnya. Atas kau kubela. Yang mulia, yang hamba katakan, semuanya benar adanya. Istri satuanku, Nyonya Xi, hamil 3 bulan. Pertama disiksa dengan pencongkelan mata. Belum sempat pulih. Lalu disiksa dengan pencukilan jari. Menderita sakit menusuk jantung. Disiksa berlapis. Jiwa raga terkuras habis. Terpaksa keguguran. Kenapa tak menjaganya baik-baik? Yang mulia, istri satuanku, Nyonya Xi, segala siksaan yang dia terima, semua perbuatan Putri Beirong, yang sekarang menjadi permaisuri tuanku. Kalau dia hamil, kenapa tidak memberitahuku? Aduh, Tuan ke-9, bukan maksud hamba menegur. Tuanku adalah calon putra mahkota. Harus sangat berhati-hati. Jangan sampai berbuat salah dan membuat Yang Mulia Kaisar murka. Harus sangat berhati-hati. Jangan sampai berbuat salah dan membuat Yang Mulia Kaisar murka. Tuan ke-9, Permaisuri Huo Yuan sudah melapor kepada Yang Mulia Kaisar. Jika tuanku tidak segera bertindak, akan terlambat. Terima kasih atas nasihat Kasim Hai. Dia tahu fakta sebenarnya, tapi masih memihak Huo Yuan itu. Yang Mulia Kaisar Dinasti Xia, Pangeran Beirong Huoyan,
ingin mengajukan 3 tuduhan kepada putra ke-9 yang mulia, calon putra mahkota Xue Jingxing. Pangeran Beirong Huoyan ingin mengajukan 3 tuduhan kepada putra ke-9 yang mulia, calon putra mahkota Xue Jingxing. Pertama, dia tidak memberikan sedikit pun kasih sayang kepada putri Huoyuan dari Beirong, membiarkannya hidup dalam pengabaian. Kedua, saat terjadi perselisihan di kediamannya, dia memihak orang lain, menyebabkan Huoyuan mengalami pendarahan saat hamil, dan nyawanya terancam. Ketiga, sebagai pangeran yang dinikahkan untuk aliansi, dia tidak memajukan hubungan kedua negara. Harap yang mulia dapat menyelidiki. Kaisar tidak bisa hanya mendengarkan perkataan satu pihak saja. Panggil Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 Xue Jingxing menghadap. Putramu, Xue Jingxing, menghadap ayahanda. Putramu, Xue Jingxing, menghadap ayahanda. Berikan tempat duduk. Terima kasih, ayahanda. Tunggu! Xue Jingxing belum dihukum atas 3 kesalahannya, tetapi malah diberi tempat duduk. Apa logikanya? Tindakan dinasti Xia ini mencurigakan, seolah melindunginya. Kerajaan Beirong tidak menerima. Kaisar tahu Xiaozhou bukanlah tipe orang yang mengkhianati istrinya. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tuan ke-9, jika Anda memberikan jaminan di hadapan Kaisar, saya tidak akan mempermasalahkan lagi. Tuan ke-9, Anda tidak berperasaan pada saya. Jangan salahkan saya jika saya balas. Sekarang, sedang mengandung darah kerajaan. Xue Jingxing, tapi mengabaikan anak dalam kandunganku. Selama hamil, dia berselingkuh dengan putri Perdana Menteri, Nona Xi. Karena Nona Xi mirip dengan Xi Jingxing. Perdana Menteri gagal mendidik putrinya. Hamba mohon yang mulia, menghukum putri keluarga Perdana Menteri, beri hamba keadilan. Yang mulia, hal ini tak bisa disimpulkan hanya dari kata sepihak Beirong. Ini Perdana Menteri Xie. Dan putri tercinta Anda, Nona Xie. Perdana Menteri Xie sungguh pandai mendidik anak. Tahukah kau, mengganggu perkawinan politik dua negara, membahayakan hubungan diplomatik, itu kejahatan berat? Mengganggu perkawinan politik dua negara, membahayakan hubungan diplomatik, itu kejahatan berat. Xie Jingxing berasal dari pedagang, mengandalkan statusnya sebagai istri sah Xue Jingxing, selalu menyakiti adikku, Huoyuan. Hamba mohon Xue Jingxing berbaik hati pada adikku. Untuk menjaga perdamaian dua negara, harap dinasti Xia keluarkan surat buruan untuk Xie Jingxing. Mohon disetujui. Kurang ajar. Huoyan, kau ingin mati? Ini pertama kalinya, dia tak sopan di depan Kaisar. Ternyata untuk Xie Jingxing. Kekurangan terbesar putra mahkota adalah terlalu mementingkan wanita dan mengabaikan takhta. Keluarkan titahku ke seluruh wilayah dinasti Xia untuk menangkap Xie Jingxing. Jika Xie Jingxing tidak mati, siapa yang akan membalas adikku? Yang mulia, jika Anda ragu-ragu, jangan salahkan Beirong mengerahkan pasukan untuk membantu Anda memilih. Ayahanda, Xie Jingxing adalah rakyat dinasti Xia kita. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankannya hanya untuk menyenangkan bangsa barbar? Takhta kaisar ini dingin membeku. Jika yang mendudukinya tidak lebih dingin darinya, bagaimana mungkin mengendalikannya? Kau adalah putra mahkota dan calon kaisar yang akan melampauiku. Kau harus tahu, kita tidak hidup untuk cinta, tapi untuk kekuasaan. Tapi untuk kekuasaan. Benar. Kekuasaanlah yang kau, Xue Jingxing, idamkan seumur hidup, bukan? Xie Jingxing, wanita rendahan dari keluarga pedagang, bisa membuatmu, putra mahkota, calon kaisar, tergila-gila padanya. Hingga kini enggan bersikap. Sekarang, perintahkan kau untuk menceraikannya segera. Pimpin sendiri pasukan
Tangkap Xie Qingqing dan penggal lehernya di tempat. Jika tidak, maka kedudukan putra mahkota akan kucabut seketika. Ayahanda, apakah Anda benar-benar sudah bulat hati? Ya, untuk masa depan dinasti Xia. Pergilah. Kasim Hai, umumkan titahku. Kagen dan Kayang Terima kasih, Yang Mulia. mengabaikan kekaisaran surgawi. Tidak sopan kepada sang putra langit. Angkat mereka. Untukku. Yang Mulia, bukankah seharusnya menangkap Xie Qingqing si wanita hina itu? Kami berdua, kakak beradik, dosa apa yang telah kami lakukan? Sebenarnya apa latar belakang Xie Qingqing ini? Hingga bisa membuat kaisar dinasti Xia dan calon penerus tahta sampai tergila-gila? Beraninya kalian membicarakan kaisar dinasti Xia. Menempatkan pasukan di perbatasan, lalu mau memaksa dinasti Xia, entah Xie Qingqing atau Nona Xie. Bagaimana menangani rakyat dinasti Xiaku, bukan urusan kalian. Ayahanda bijaksana. Raja Kerajaan Beirong selama ini tunduk kepada dinasti Xia. Howen dan Koyan, kakak beradik ini, menyimpan niat jahat, berkhianat. Bagaimana Ayahanda berencana menghukum mereka? Tunggu! Kaisar dinasti Xia, hamba adalah utusan kerajaan Beirong. Raja kami tidak tahu tentang kelancangan pangeran dan putri. Beliau bersedia menyerahkan wilayah dan ganti rugi untuk berdamai. Mohon Yang Mulia mengabulkannya. Kelak kami akan rutin membayar upeti setiap tahun. Baik. Maka masukkan Pangeran Beirong ke penjara. Besok diusir keluar. Adapun Permaisuri, Pangeran ke-9, setelah selesaikan urusan internal di kediamanmu, jangan lupa kembali ke istana untuk bersyukur kepada Yang Mulia. Kasim, bagaimana bisa aku? Maksud tersembunyi Tuan ke-9. Bahkan Yang Mulia pun tahu, hamba saja bisa melihatnya. Anda ini lebih memilih Xie Qingqing daripada takhta. Kasim ini sedang bercanda. Semua orang di kediaman tahu. Aku memanjakan Huoyuan dan banyak menyakiti Qingqing. Manusia, semakin mencintai seseorang, semakin sulit mengungkapkannya. Apalagi Pangeran ke-9, posisi Anda istimewa sebagai putra mahkota masa depan. Tak boleh membiarkan orang lain melihat kelemahan Anda. Yang Mulia tidak menghukum Anda karena memanjakan Xie Qingqing hingga memicu keributan. Haruskah kita berterima kasih? Adik, mengapa kaisar dinasti Xia bisa tahu strategi tempur kerajaan Beirong kita? Apakah kau, untuk Xue Jingxing itu, mengkhianati kerajaan Beirong? Aku tidak. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Huoyuan, kau jangan mengira aku menikahimu hanya untuk status. Kau jangan mengira aku menikahimu hanya untuk status. Ini token militer kerajaan Beirong. Walau tak bisa langsung menggerakkan, tapi setiap gerakan pasukan Beirong, semuanya aku ketahui. Tuan ke-9, rupanya semuanya sudah dalam rencanamu. Kau buat aku hamil duluan, lalu kau pinang aku, agar aku rela bekerja untukmu, membantumu jadi putra mahkota. Bagimu, Tuan ke-9, aku ini istrimu. Atau cuma bidakmu? Aku ini istrimu. Atau cuma bidakmu? Pengawal, bawa permaisuri ke kamar samping. Tanpa izinku, jangan ada yang mendekat. Pasti dia masih mencintaiku. Tuan ke-9 masih mencintaiku. Tuan ke-9? Tuan ke-9? Kemarin aku gegabah cerita pada kakak sulung. Tak kusangka, dia nekat membelaku. Bukan mau memberontak.
Permaisuri, kau menderita. Aku bawakan hadiah khusus. Tuan ke-9, aku tahu kau masih mencintaiku. Tuan ke-9, aku tahu kau masih mencintaiku. Makanya tak tega masukkan aku ke penjara. Nanti setelah ini reda, kita... Tuan ke-9, sakit! Kau tahu tangan di dalam ini? Siapa miliknya? Kakakmu? Bukannya kau janji lepaskan dia? Aku memang lepaskan dia. Aku tunggu dia keluar kota, baru ku tangkap. Ah! Jangan. Tuan ke-9, selamatkan anakku. Tuan ke-9, Dulu saat Cing Cing keguguran, dia juga merengek begitu. Tuan ke-9, waktu itu dia dipaksa keguguran. Bukankah itu juga ulahmu? Waktu itu aku sama sekali tak tahu dia hamil. Tolong. Cing Cing. Kau perlakukan dia begitu? Pastilah hatinya sakit. Memperlakukannya seperti itu, hatinya pasti terluka. Dia cuma pura-pura menangis, tak pantas dikasihani. Cing Cing. Sudah lama sekali, kau masih salah menilai orang. Aku bukan Xie Qingqing. Tapi selama bersamamu, untuk sungguh-sungguh mengenal seseorang, waktu yang kuhabiskan terlalu lama. Baik. Tak apa kau tak mengaku. Tapi dia sudah menyakiti King Cing. Itu yang pantas dia terima. Seolah menyakitinya. Bisa menutupi luka yang kau beri pada wanita lain dulu. Kau benar. Aku memang bersalah. Bersalah tak segera berkuasa. Lindungi yang kucintai. Kau kira, dengan acuhkan permaisuri Huoyuan, Xie Qingqing akan senang? Kau kira bikin Huoyuan keguguran? Xie Qingqing akan kembali padamu? Dia tak rasakan cintamu. Dia cuma lihat kekejamanmu dan kebengisanmu. Kau sudah usir seseorang yang cintaimu. Sekarang mau lihat lagi orang lain yang cintaimu pergi? Tuan ke-9, Panggil tabib kerajaan. selamatkan ibu atau bayi? Aku tak mati. Anakku mana? Anakku mana? Tuan ke-9,
Anakku mana? Kau sembunyikan di mana? Bayinya mati. Sudah kubur. Tuan ke-9. Kau bohong padaku, kan? Kau bohong padaku, kan? Huo Yuan, kau telah berbuat kesalahan besar. Mulai saat ini, kau bukan lagi permaisuri negara ini, melainkan sandera kerajaan Beirong. Mulai sekarang, kau akan menghabiskan sisa hidupmu di sini. Tuan ke-9. Permaisuri Huo Yuan melahirkan 2 bulan lebih awal, tabib kerajaan susah payah menyelamatkan bayinya. Bagaimana penanganannya? Cari tempat yang aman. Tampung dulu di sana, suruh inangnya rawat dengan baik. Baik. Setelah bertengkar dengan Xue Jingxing hari itu, aku tak pernah bertemu dengannya lagi. Kini, menurut catatan sejarah, Xue Jingxing akan tertembus ribuan panah. Tinggal 5 hari lagi. Nona Qingqing, apa rencanamu selama 5 hari ini? Tujuh tahun sejak aku datang ke sini, selalu memikirkan Xue Jingxing. Aku bahkan belum sempat menikmati zaman ini. Nona Qingqing, lihat. Itu Li Xiaobai? Li Xiaobai. Dewa puisi. Dalam buku sejarah, dia pria berbakat, harmonis dengan istrinya, pria hangat dan rumah. Pria nan rumah? Hangat. Di mana Li Xiaobai? Lihat di sana. Di sana. Sialan. Main keluar tapi nggak bawa uang. Bikin orang nggak bisa dagang. Ini puisi bagus yang kumiliki. Nilainya tinggi. Lebih baik kutukar dengan uang untukmu. Hah, pengemis. Mulai sekarang, setiap ketemu kupukul kau. Ternyata catatan sejarah tidak selalu benar. Ayo kita pergi. Inilah catatan sejarah. Makanan rakyat yang hilang sejak lama. Merah Guifei. Toko tua ini bahkan tak ada pelanggan. Pantas saja hilang. Xue Jingxing itu waktu itu merusak reputasimu. Beberapa hari ini dia tak datang, setidaknya Tuan bisa tenang. Nona Qingqing, apakah kau bersenang-senang beberapa hari ini? Terima kasih telah menemaniku. 3 hari lagi, asalkan Xue Jingxing dibiarkan mati seperti dalam sejarah, aku bisa pulang. Semua di sini akan kujadikan mimpi belaka. Nona Xie, salam hormat. Nona Xie, salam hormat. Saya Tuan Zhao dari kediaman gubernur. Sejak pertunangan ditetapkan setengah bulan lalu, kediaman gubernur kami
Tak pernah mendapat kabar dari Nona. Hari ini, saya sengaja berkunjung untuk menemui Nona. Tampaknya dia belum tahu Putri Perdana Menteri Xie sudah tiada. Tak kusangka, malam ini juga ada pameran lentera. Apakah engkau Dewi Lentera? Ah, aku? Aduh. Semua bermula dari lentera. Kini, segalanya telah berubah. Hah, orang zaman dulu melukis. Apakah cepat? Jangan khawatir, Nona. Hanya butuh setengah dupa. Lukisan akan selesai. Nona, tolong berpose sebentar. Biar hamba buatkan potret. Senyum. Ini, Nona ingin dibuatkan potret? Nona, ingin dibuatkan potret? Nona jangan khawatir. Sebatang dupa, cukup untuk menyelesaikan potret. Dia akan mengganggu Nona melihat lentera. Baiklah kalau begitu. Hari ini bukan hari raya. Tapi ada pameran lentera? Ada acara apa di kota ini? Konon katanya, festival lentera ini diatur sendiri oleh Tuan Shui ke-9. Lihatlah kemeriahannya, seolah ingin menebus suatu penyesalan. Nona, tolong ambil satu pose. Biarkan saya di atas kanvas ini, melukiskan potret berikutnya. Pos Nona ini sangat unik. Tidak mirip dengan kebiasaan rakyat dinasti Sakita. Kalau begitu saya ganti yang lain. Yang ini saja. Tuan ke-9. Nona Xie itu, apakah orang yang ingin Tuan pastikan? Ya, Pelukis tadi. Sepertinya tidak asing. Xie Qingqing. Sampai kapan kau akan menghindariku? Anda salah orang. Sikapmu yang unik, tidak berbeda dengan saat aku bertemu 7 tahun lalu. Ini kantong ajaib yang kau tinggalkan. Surat di dalamnya belum kubaca.
Jika kau tidak mengaku sebagai Xie Qingqing, beranikah kau membukanya di depanku untuk mencocokkan tulisan tangan? Baik. Meski dulu aku adalah istrimu, kini aku adalah putri Perdana Menteri. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Tuan ke-9 ada di sini. Siapa yang berani lancang? Oh, Tuan Shui Jingsing, calon penguasa masa depan. Zhang dari rumah prefek. Maaf atas kelancanganku. Tapi Tuan ke-9, apa yang kau dan istriku lakukan di sini? Dia adalah istriku. Tuan Zhang dari rumah prefek dan putri dari keluarga Perdana Menteri kami dijodohkan oleh Kaisar. Jangan coba-coba memisahkan mereka. Benar. Aku dan Tuan Zhang sudah bertunangan sejak lama. Besok lusa upacara pernikahan akan dilangsungkan. Nyonya Si, kau adalah istri sahku, Tuan ke-9. Bagaimana bisa kau menikah lagi dengan mudah? Istri sah apa? Nona kami belum menikah sama sekali. Putri Perdana Menteri ini dan Tuan Zhang, putra prefek, telah dijodohkan. Lalu kenapa Tuan ini masih mau ikut campur? Kudengar beberapa waktu lalu, Nona Xie dan Tuan Xue ke-9 pernah digosipkan. Jangan-jangan Nona ini wanita penggoda? Siapapun yang berani membuat rumor sembarangan lagi, akan dihukum berat sesuai hukum. Dihukum berat. Dihukum berat. Maaf. Aku kurang pertimbangan. Tuan ke-9 tidak ada urusan. Mari kita menikmati bunga bersama. Aku tahu kau masih tidak bisa melupakan aku. Nona. Sudah bertekad untuk tidak bertemu lagi dengannya. Mengapa Tuan memanggilnya kembali? Ada urusan apa? Saya punya rencana sendiri. Tuan ke-9, Tuan rela menerima begini? Lalu bagaimana? Tiga koin dapat 10 lingkaran. Dapat apa, ambil apa? Berbagai barang bagus ada. Yang gatal tangan, coba deh. 3 koin dapat 10 lingkaran. Dapat apa, ambil apa? Berbagai barang bagus ada. Yang gatal tangan, ayo coba. Pemilik toko, beri beberapa lingkaran. Baik. Terima kasih, Nona. Melihat harta karun yang mana? Biarkan saya bantu melemparkan. Yang ini. Baik. Harta karun ini, jadikanlah sebagai cenderamata cinta kita. Pasti angin hari ini terlalu kencang. Tuan jangan buru-buru. Harta karun yang paling jauh itu, belum ada yang berhasil mendapatkannya. Siapa apa-apa, kalau tidak dapat ganti yang lain. Lagi. Ada apa? Tidak lihat Tuan ke-9 kami sedang main lempar lingkaran? Tuan Zhang saja tidak bisa. Menurutmu Tuan ke-9 bisa dapat? Kalau saya bisa mendapatkannya, kamu harus lebih ceria sedikit. Boleh? Selamat Tuan ke-9. Selamat Tuan ke-9. Dapat harta karun. Ini pertama kalinya, dalam bertahun-tahun berdagang, saya melihat orang berhasil mendapatkan harta karun ini. Orang lain tidak bisa dibandingkan dengan Tuan. Hanya saya yang bisa mendapatkannya, yang Qingqing inginkan. Qingqing. Ini cenderamata cinta. Saya dengan Tuan Zhang. Kenapa kau menghalangi? Qingqing. Apa yang bisa dia lakukan untukmu? Masih tak mengerti? Hanya aku yang bisa memberimu yang kau inginkan. Kenapa? Kenapa memandangku seperti itu? Kau tak percaya aku bisa lebih baik darinya? Tuan ke-9 Xue, Anda calon kaisar masa depan. Untuk mendapatkan yang diinginkan,
akan segan menggunakan cara apapun. Tapi Tuan Zhang begitu perhatian, tulus. Tidak sepertimu, meski tampak mulia dan gemilang, nyatanya setiap langkah penuh kecemasan. Bahkan istri sahmu sendiri, permaisurimu, kau jadikan pion, segalanya kau hitung. Bisa kau jadikan pion, segalanya kau hitung. Dengan begini, mana bisa menandingi Tuan Zhang sedikit pun? Nyonya Si. Nyonya Si, tahukah kau kesulitan apa yang dihadapi Tuan ke-9? Ya. Dia selalu punya kesulitan. Selalu tak bisa menjawab pertanyaanku. Apa ini ada artinya? Xue Jingsing, aku tak mencintaimu lagi. Tuan ke-9 2 hari tak keluar. Bahkan berita terbaru tentang suku Barbar Beirong tak dipedulikannya. Meski dulu aku istrimu, kini aku putri keluarga Perdana Menteri. Bahkan istri sahmu sendiri, permaisurimu, kau jadikan pion, segalanya kau hitung. Apa ini ada artinya? Xue Jingsing, aku tak mencintaimu lagi. Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Kau benar-benar sekejam ini? Rupanya saat itu sudah terpikirkan olehmu untuk pergi. Sudahlah. Kamu, Xie Qingqing, kesedihan yang lama terpendam dan dendammu akan kau luapkan bagaimana? Bahkan jika setiap kata bagai duri, aku rela menerimanya. Di dalam istana, perselisihan saudara, penuh bahaya. Jimat ini, kuharap dalam sidangmu hari ini, kau pulang dengan selamat. Setiap kali aku ada masalah, kau selalu minta jimat untukku. Terima kasih. Nyonya Si, kenapa kau lukai Tuan ke-9 hari itu? Li He, pengawal Pangeran Xue, mohon temui Nona Si. Li He, atas nama Tuan ke-9, mohon temui Nona Si. Tuan ke-9. Tuan sudah 2 hari tidak makan. Tuan, tolong makan sedikit. Tuan ke-9. Tuan sudah 2 hari tidak makan. Makanlah sedikit. Tuan ke-9. Kemarin aku ke kediaman Perdana Menteri dan temui Xie Qingqing. Di mana Qingqing?
Hari ini di kediaman Perdana Menteri, Xie Qingqing akan, sebagai putri Perdana Menteri, menikah. Baik. Li He, bawa mas kawin, ikut aku ke kediaman Perdana Menteri. Kita rampas pengantinnya. Siap! Hormat. Upacara selesai? Aku tidak setuju. Istri pangeran ini tak boleh menikahi orang lain. Pernikahan hari ini harus kurampas. Jangan takut, sayang. Ini perintah kaisar. Berani kalian berbuat semena-mena. Hari ini pasti kubawa dia pulang. Segala akibatnya akan kusanggupi sendiri. Di mana Qingqing? Menurut catatan sejarah, hari ini terjadi kudeta militer Beirong. Pada jam Shen sore, Xue Jingxing akan tewas. Satu-satunya orang yang pernah sangat kucintai, bukan orang lain, adalah kamu, Xue Jingxing. Kau pernah membohongiku, mengkhianatiku, membunuh anakku. Tapi aku tak sanggup membujuk diriku sendiri untuk melihatmu mati. Catatan sejarah menyebut hari ini terjadi kudeta Beirong. Pada jam Shen sore, Xue Jingxing akan tewas. Xie Qingqing, ternyata benar kau. Xie Qingqing, kau telah menyiksaku. Xie Qingqing, ternyata benar kau. Xie Qingqing, kau telah menyiksaku. Mengapa di hati Tuan ke-9 selalu hanya ada dirimu? Kau adalah istrinya. Sementara aku hanya bidaknya. Dan anakku yang belum lahir itu, tinggal 2 bulan lagi. Demi membalaskan dendamu, Tuan ke-9 tega mengabaikan nyawaku, membunuh anakku. Hari ini aku datang untuk menyelesaikan semua utang ini, lama dan baru sekaligus. Tidak mungkin. Tuan ke-9 takkan membunuh anakmu. Panahkan! Tuan ke-9. Dalam sejarah Xue Jingxing, tewas tertembus ribuan panah. Ternyata begitu. Ternyata untuk menyelamatkanku. Mengapa kau menahan panah untukku? Hari-hari ini aku bersikap dingin padamu. Pergi. Putus hubungan. Kenapa kau masih selamatkan aku? Karena kau adalah istriku. Kalian semua akan mati. Jangan. Jangan. Xue Jingxing. Xue Jingxing. Qingqing, pulanglah. Aku selalu mengejar nama dan keuntungan,
banyak menyakitimu. Tapi awalnya, aku hanya ingin punya kekuatan untuk melindungimu. Aku kehilangan jati diri. Dan kehilanganmu, Jangan. Tuan ke-9. Rupanya hanya mimpi belaka. Sejarah dinasti Xia. Dinasti Xia. Xue Jingxing. Pria brengsek, aku putus denganmu. Takkan kembali. Kehidupan sebelumnya. Huayuan terbelenggu cinta. Di kehidupan ini, dia bisa jadi diri sendiri. Maaf, Nona cari buku ini, buku biografi Xue Jingxing dari dinasti Xia. Ini dia. Pangeran Xue Jingxing. Baru 28 tahun. Gugur di Beirong. Tertembus panah barbar. Rupanya, akhirnya tak pernah berubah. Hari ini, makam Tuan Xue ke-9 yang ditunggu, berhasil ditemukan, keramik yang digali, serta lukisan dan barang berharga, memberi wawasan baru untuk penelitian sejarah budaya. Para pengunjung, inilah makam Tuan Xue ke-9. Kau kenal Nona itu? Bantu aku minta WeChat-nya. Tuan Xue ke-9 gugur di kerajaan Beirong pada usia 28 tahun, menikahi 2 istri, namun hanya membawa 1 ke makam. Cenderamata dibawa ke makam. Pohon ginkgo itu ditanam untuknya, untuk kekasihnya. Konon, dikuburkan di dalamnya, kapsul waktu untuk istri tercinta. ketika kau membaca surat ini, aku sudah tiada. Aku tahu, 7 tahun lalu kau datang untukku. Segala yang kau lakukan untukku, menyelamatkanku dari antara hidup dan mati. Dan saat itu aku dengan naif mengira, hanya dengan menjadi kuat, hanya dengan menguasai kekuasaan, baru bisa melindungimu dengan baik. Tapi justru menyakitimu. 7 tahun kemudian, kau pergi lagi karena aku. Aku takut, aku menyesal. Saat aku bertemu denganmu lagi, hanya ingin menebus, membuatmu kembali di sisiku. Jika tanpa dirimu, istriku, bagaimana aku harus hidup? Perlu kuantar?